Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Hujan turun tanpa henti sejak pagi, seolah langit ikut merasakan penderitaan yang dirasakan Kyle. Ia duduk di depan rumah sakit tua di pinggiran kota, tubuhnya basah kuyup, tangan gemetar menggenggam surat diagnosis yang sudah lecek. Kata-kata dokter masih terngiang jelas di kepalanya. Penyakit adikmu langka, tak ada obatnya di negeri ini. Di balik pintu kamar perawatan, Lyra terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya berat. Namun saat Kyle masuk, ia tetap menyambut kakaknya dengan senyum yang sama seperti saat mereka masih tinggal di rumah kecil bersama orang tua mereka. "Kyle, kamu basah sekali. Jangan sampai sakit juga, ya?" Ucapnya lirih, berusaha terdengar kuat meski tubuhnya sekarat. Kyle tersenyum palsu. "Aku cuma kehujanan sebentar. Kamu istirahat ya, besok pasti lebih baik." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu kebohongan. Tidak ada besok yang lebih baik kalau ia hanya mengandalkan harapan kosong. Malam itu, Kyle berjalan tanpa arah di tengah kota. Langkahnya membawanya ke sebuah gang sempit yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Angin dingin berhembus, dan bayangan aneh seperti kabut hitam melayang-layang di sekelilingnya. Di ujung gang ada sebuah pintu besi tua dengan simbol aneh terukir di permukaannya. Simbol itu seperti mata yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Saat tangannya menyentuh pintu itu, suara bergema di kepalanya. "Kau mencari harapan atau pengorbanan?" Kyle mundur setapak, tapi rasa penasaran dan putus asa membuatnya tetap berdiri. Pintu itu terbuka perlahan, dan di baliknya hanya kegelapan. Ia melangkah masuk. Ruangan itu luas dan kosong. Tak ada cahaya selain api kecil yang melayang di tengah ruangan. Dari dalam kegelapan, sosok tinggi dengan jubah hitam muncul. Mata merahnya bersinar bagai bara, dan aura yang mengelilinginya begitu pekat hingga Kyle sulit bernapas. "Aku tahu namamu, Kyle Ardent." Suara pria itu berat, seolah berasal dari dasar bumi. "Kau memanggilku tanpa sadar. Aku adalah Razazel, Raja Neraka." Kyle mundur setapak, tapi lidahnya keluh. Apa ini mimpi? Tentu tidak. Ini adalah kenyataan yang tak dimiliki manusia biasa. Tapi kau bukan manusia biasa lagi. Karena hatimu telah memanggil kegelapan. Kau ingin menyelamatkan adikmu, bukan? Razazel tersenyum, dan dalam sekejap ia menunjukkan bayangan Lyra yang terbaring di ranjang, tapi dalam versi yang hidup, sehat, dan ceria. "Aku bisa memberinya hidup. Tidak hanya itu, aku bisa memberinya takdir yang luar biasa. Tapi semua itu dengan satu syarat." Kyle menatapnya tanpa berkedip. "Apa yang kau inginkan?" "Sederhana, jiwamu. Kau akan menjadi pengawalku di dunia manusia. Tubuhmu tetap hidup, tapi rohmu terikat padaku. Kau akan menjadi wadah neraka. Saat waktunya tiba, aku akan mengambil alih tubuhmu. Sampai saat itu, kau hidup, tapi tak bebas." Kyle menatap api kecil itu. Di dalamnya, ia melihat Lyra tertawa, bermain layang-layang, seperti dulu sebelum sakit. Tangannya gemetar, tapi perlahan dia mengangguk. "Kalau itu bisa menyelamatkannya, aku setuju." Razazel tertawa pelan, lalu menjentikan jarinya. Api itu menyala terang, dan simbol merah membakar dada Kyle. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya jatuh berlutut. "Kontrak telah dibuat," suara Razazel menggema di seluruh ruangan. "Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia seutuhnya. Selamat datang di sisi kegelapan." Dalam sekejap, Kyle terbangun di ranjang rumah sakit, napasnya terengah. Tapi sesuatu terasa berbeda, udara terasa berat, dunia tampak lebih gelap, dan dari jendela ia melihat Lyra berdiri, tersenyum padanya. "Kyle, aku sembuh," ucapnya. Mata bersinar bahagia. Air mata mengalir di pipi Kyle. Ia berhasil. Tapi dari sudut ruangan, bayangan hitam muncul perlahan. Sosok itu tanpa wajah, hanya mata merah melayang. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Kyle tanpa henti. Dan Kyle tahu, itu adalah awal dari akhir yang panjang. Kyle duduk terpaku di sisi ranjang rumah sakit, menatap Lyra yang kini tertidur damai dengan napas teratur. Tidak ada lagi selang infus, tidak ada alat bantu pernapasan, dan warna kulitnya telah kembali kemerahan. Ia benar-benar sembuh, hanya dalam semalam.
Tapi kegembiraan itu terasa semu di dada Kyle, seperti bunga indah yang tumbuh di tanah kuburan. Hatinya masih terasa berat. Di sudut ruangan, bayangan hitam itu masih berdiri. Tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah membara, seolah menantinya membuat kesalahan. Kyle tidak bisa memalingkan pandangan darinya. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula hantu. Ia seperti sesuatu yang merayap dari celah dunia lain. "Siapa kau?" bisik Kyle nyaris tanpa suara. Bayangan itu tidak menjawab, tapi di dalam kepala Kyle suara berat muncul, berbisik seperti angin malam. "Aku adalah Nox, bayangan dari kontrakmu. Aku ada untuk memastikan kau tidak mengingkari perjanjian. Aku ada untuk mengingatkan bahwa kau bukan lagi milik dunia ini sepenuhnya." Kyle menatap Lyra yang tertidur. "Kalau aku mengingkari, apa yang terjadi padanya? Maka nyawanya akan ditarik kembali, bersama dengan milikmu, perlahan menyakitkan." Ketika pagi menjelang, dokter-dokter kebingungan. Mereka tak bisa menjelaskan pemulihan Lyra yang begitu cepat, begitu sempurna. Tapi bagi Kyle, penjelasan medis tak lagi penting. Ia membawa adiknya pulang hari itu juga, ke rumah kecil mereka yang telah lama terasa seperti liang kesedihan. Lyra tertawa riang, menari di bawah sinar matahari yang hangat, dan Kyle hanya bisa tersenyum sambil menahan gemetar. Nox berdiri di pojok bayangan, tidak pernah jauh, tidak pernah benar-benar diam. Ia menyerap kegelapan dari sudut-sudut rumah seperti pelindung sekaligus penjara. Malam hari, Kyle bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang yang terbakar. Di sekelilingnya, orang-orang berseru dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dengan mata kosong dan wajah penuh luka. Dan di ujung ladang itu, Razazel berdiri, tersenyum dengan tangan terbuka. "Sudah kau rasakan, Kyle? Kekuatannya mulai tumbuh dalam dirimu, tubuhmu berubah, hatimu pun akan segera menyusul." Ketika Kyle terbangun, ia mendapati tangannya dipenuhi bekas luka hitam, seperti akar-akar yang menjalar dari simbol kontrak di dadanya. Ia panik, menutupnya dengan kain. Tapi saat melihat wajah Lyra yang damai di ranjang, ia memaksakan diri untuk tenang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang dibungkus bahagia. Kyle mulai mendengar suara-suara aneh saat malam, bisikan-bisikan yang memanggil namanya dari balik cermin dan bayangan. Kadang, ia melihat sosok Nox mencengkeram makhluk-makhluk lain dari balik tirai. Bayangan hitam bertaring, berteriak kesakitan sebelum menghilang. "Apa yang terjadi padaku?" Kyle bertanya pada bayangan itu. "Kau perlahan menyatu dengan neraka. Tubuhmu menyerap energi dari dua dunia. Itu adalah berkah dan kutukan. Sebentar lagi, kau akan bisa melihat segalanya yang manusia tidak seharusnya lihat." Kyle ingin marah, ingin menolak semuanya. Tapi setiap kali ia ragu, ia hanya perlu menatap Lyra. Senyum adiknya cukup untuk membungkam semua ketakutan. Bahkan ketika Kyle mulai kehilangan tidur, ketika darah keluar dari hidungnya tanpa sebab, ketika langit malam terasa terlalu dekat, ia bertahan. Sampai suatu malam, Lyra berteriak dalam tidurnya. Kyle langsung berlari ke kamarnya, menemukan adiknya menggigil dengan mata terbuka, tapi tidak melihat ke arahnya. "Kyle, Kyle," dia memanggilku, pria bermata merah, dia bilang, "Aku milik neraka." Lyra menangis, tubuhnya gemetar. Kyle memeluknya erat. "Tidak, Lyra, kau aman. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu." Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Razazel tidak hanya mengambil jiwanya, ia juga menandai Lyra. Mungkin karena Kyle telah memberinya hidup, maka kini neraka menganggapnya sebagai milik mereka. Esok harinya, Kyle menatap Nox dan berkata, "Katakan padaku segalanya tentang kontrak ini, tentang Razazel, dan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi pada adikku." Nox terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Kau bukan satu-satunya yang membuat kontrak dengan Raja Neraka, tapi kau berbeda, karena jiwa adikmu adalah kunci kebangkitan neraka di dunia manusia." Kyle membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat, seperti gendang perang yang baru saja dimulai. Ia baru sadar, harga yang ia bayar bukan hanya jiwanya, tapi seluruh dunia. Malam itu, Kyle duduk sendirian di atap rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Suasana terasa ganjil, seakan dunia menahan napas.
bahkan angin pun enggan berhembus. Sejak percakapannya dengan Knox, dadanya terus diliputi kegelisahan. Kata-kata itu bergema berulang-ulang. Jiwa adikmu adalah kunci. Di bawahnya, Lyra tertidur tenang. Tapi Kyle tahu, itu bukan tidur biasa. Sejak malam ketika dia mengigau tentang pria bermata merah, Lyra tidak pernah benar-benar bangun. Tubuhnya masih hangat, napasnya masih teratur, tapi matanya tak pernah terbuka. Seperti jiwa yang tak lagi sepenuhnya berada di dunia ini. "Apa maksudmu? Dia adalah kunci?" tanya Kyle dengan suara pelan. Knox muncul perlahan dari bayangan cerobong asap. Bentuknya berdenyut seperti kabut yang menghidupi dirinya sendiri. Setiap 1000 tahun, neraka mencari wadah, jiwa murni yang dapat menampung kekuatan Ratu Kegelapan. Lyra adalah satu dari segelintir yang memiliki keseimbangan sempurna antara cahaya dan kegelapan. Kyle menatapnya tajam. "Ratu Kegelapan, apa maksudmu Lyra akan menjadi iblis?" "Tidak, bukan iblis. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia akan menjadi jembatan antara dua dunia, bukan hanya neraka, tapi surga pun mengincarnya." Seketika itu juga, langit bergemuruh. Awan hitam berkumpul cepat, membentuk pusaran seperti lubang raksasa. Di tengahnya, cahaya menyilaukan menerobos turun. Dari cahaya itu, sesosok wanita muncul, melayang perlahan dengan sayap putih bersinar dan mata tajam seperti kristal. Kyle segera berdiri. Knox mundur ke dalam bayangan, seolah menghindari cahaya itu. Wanita itu turun ke hadapan Kyle dan berkata dengan suara lantang, "Kyle Ardent, aku adalah Selene Faelis, penjaga cahaya. Aku datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai penyeimbang." Kyle mencengkeram gagang pintu atap. "Kau tahu tentang adikku?" Selene mengangguk. "Kami telah mengamati Lyra sejak kecil, tapi kamu lebih cepat membuat langkah, dan sekarang neraka memiliki cengkeramannya padanya." Kyle menggertakkan gigi. "Aku hanya ingin menyelamatkannya. Menyelamatkannya dengan membiarkan kekuatan iblis merasukinya, dengan menjadikannya pion dalam perang antara alam." Suara Selene terdengar dingin, nyaris seperti cemoohan, tapi ada sedikit nada iba di ujungnya. Kyle menatap matanya. "Kalian, surga dan neraka sama saja. Kalian melihat adikku bukan sebagai manusia, tapi sebagai alat. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya." Selene menurunkan suaranya. "Mungkin benar, tapi pilihanmu telah membuka gerbang, dan sekarang hanya ada dua jalan, menyerahkan Lyra pada surga, atau membiarkannya jatuh ke tangan Razazel." Kyle menggeleng. "Tidak ada jalan ketiga?" Selene memejamkan mata. "Kau sendiri yang harus menciptakan jalan itu." Sebelum Kyle sempat menjawab, suara gemuruh kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari langit, melainkan dari bumi. Tanah bergetar, dan dari ujung kota, cahaya merah menyala seperti api. Sesosok besar dengan tanduk melengkung keluar dari celah retakan tanah. Makhluk itu meraung, menebarkan ketakutan ke seluruh penjuru malam. "Itu, penjaga gerbang neraka," gumam Knox dari balik bayangan. Selene mengangkat tangannya, menciptakan perisai cahaya yang menutupi rumah Kyle. Mereka datang lebih cepat dari yang seharusnya. Razazel ingin Lyra. Sekarang, Kyle berlari menuruni tangga menuju kamar Lyra. Ia mengangkat tubuh mungil adiknya, mengguncangnya perlahan. "Lyra, bangun. Tolong, bangun." Tidak ada respons. Tiba-tiba, tanda kontrak di dadanya membara hebat. Kyle jatuh ke lantai, tubuhnya menggeliat kesakitan. Tapi dalam rasa sakit itu, ia melihat sesuatu. Bayangan Lyra berdiri di tengah kehampaan, dikelilingi tangan-tangan gelap yang menjulur dari segala arah. "Kyle, aku takut." Suara Lyra terdengar seperti gema dari dimensi lain. "Aku akan datang. Aku akan menyelamatkanmu lagi," bisik Kyle sambil menguatkan diri. Saat dia membuka mata, Selene sudah berdiri di sebelahnya, membawa pedang bercahaya. "Waktunya habis. Kita harus bertempur atau menyerah." Kyle bangkit dengan tubuh gemetar, tapi di matanya tidak ada lagi keraguan. "Kalau aku yang membawa Lyra ke dalam ini, maka aku juga yang akan membawa dia keluar. Aku tidak peduli pada surga atau neraka. Aku hanya ingin adikku kembali." Selene menatapnya dalam diam, lalu mengangguk.
maka kau harus memilih. Buka gerbang jiwamu dan biarkan kekuatan gelapmu bangkit sepenuhnya. Kael menoleh ke arah jendela, melihat sosok iblis raksasa mendekat, dan di baliknya, Razazel berdiri, tersenyum. Waktu mereka hampir habis. Suara raungan iblis mengguncang jendela, membuat kaca bergetar dan udara terasa berat seperti tenggelam dalam lumpur. Di luar rumah, langit malam berubah warna, bukan hitam pekat, tapi merah darah yang menggulung seperti kabut neraka. Kael memeluk Lyra erat, tubuh adiknya masih hangat, tapi jiwanya semakin jauh. Dia akan membawanya, Kael, kata Selene, berdiri di ambang pintu dengan pedang bercahaya menyala tenang di genggaman. Begitu Razazel mencapai titik pusat, Lyra akan menjadi jembatan antara dunia. Dan semua ini, ia menunjuk ke langit yang retak, akan runtuh. Kael berdiri perlahan, wajahnya kaku tapi matanya menyala. Kalau aku harus mengorbankan sisa jiwaku untuk menghentikannya, aku akan lakukan. Selene menatapnya. Kau tak akan kembali dari jalan itu. Kekuatannya bukan seperti api yang bisa kau padamkan. Sekali kau menyalakannya, kau akan terbakar bersamanya. Kael menunduk, lalu melepas kain yang menutupi dadanya. Simbol kontrak di dadanya kini menyebar seperti akar-akar hitam, menjalar ke seluruh sisi tubuh. Terlambat untuk mundur, bisiknya. Nox muncul di belakangnya, sosoknya kali ini tampak lebih padat, hampir menyerupai manusia tanpa wajah. Jika kau benar-benar ingin membangkitkan kekuatan gelapmu, kau harus masuk ke dalam ruang antara dunia, tempat kontrak. Di sana, Razazel menunggumu. Selene mengangkat alis. Itu gila, itu seperti menyerahkan tubuhmu langsung ke Raja Neraka. Tidak, Kael menatap Nox. Aku akan menemuinya, tapi kali ini bukan sebagai budak, tapi sebagai penantang. Nox mengangguk perlahan, lalu mengangkat tangannya. Bayangan menyelimuti ruangan, menyerap semua cahaya hingga hanya kegelapan yang tersisa. Kael menutup matanya. Saat ia membukanya kembali, ia berada di tempat yang sama seperti malam perjanjian, ruang hitam tanpa ujung, dengan api biru melayang di udara. Dan di sana, di tengah api itu, Razazel menunggu, duduk di singgasana tulang, mata merahnya bersinar puas. Kael Ardent, kau datang tepat waktu, gerbang antara dunia telah terbuka, Lyra akan menjadi milikku, seperti yang telah dijanjikan. Kael melangkah maju, udara di sekelilingnya bergetar. Aku ingin membuat ulang perjanjian. Razazel tertawa keras, suaranya membuat lantai bergetar. Hukum neraka tidak mengenal negosiasi ulang. Kau milikku. Adikmu juga. Kau yang menyerahkannya. Tapi aku juga yang membawa terang ke dalam kegelapanmu, jawab Kael. Tiba-tiba tubuhnya menyala dengan garis-garis cahaya gelap, perpaduan antara aura manusia dan kekuatan neraka. Aku tahu sekarang kekuatan yang kau berikan padaku bukan hanya untuk menjadi wadahmu, tapi untuk melawanmu. Mata Razazel menyipit. Kau mencoba menggunakan kekuatanku, melawanku? Ini bukan kekuatanmu lagi. Kael membentangkan tangan, dan dari tubuhnya, semburan energi hitam keunguan meledak ke segala arah. Di belakangnya, muncul sosok besar bayangan yang menyerupai dirinya sendiri, tapi bermata biru menyala, bukan merah. Pendekar jiwa gelap telah bangkit. Razazel berdiri dari singgasananya, jubahnya berkibar oleh badai energi. Kau memilih kehancuran, Kael Arden, maka mari kita hancurkan segalanya. Pertarungan dimulai. Kael menerjang lebih dulu, dengan bayangan di punggungnya bertarung bersamanya, seolah dua sosok menjadi satu. Serangan pertama menabrak Razazel, menciptakan gelombang kejut yang memecah dimensi. Razazel membalas dengan cambuk api neraka, menyambar udara, menciptakan jurang kegelapan. Setiap tebasan Kael menyatu dengan rasa sakit, amarah, dan cinta terhadap Lyra. Ia tidak hanya bertarung demi kemenangan, ia bertarung demi makna. Dan untuk pertama kalinya, Razazel terdorong mundur, terluka. Tidak mungkin, kau seharusnya tidak bisa menyentuhku, geram Razazel. Aku bukan manusia lagi. Kael menatapnya dengan mata ungu menyala. Tapi aku juga bukan iblis. Aku adalah batas antara dua dunia. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengambil adikku. Dengan satu teriakan penuh jiwa, Kael menghantam tanah dengan kekuatan terakhirnya. Gelombang energi melingkar, memecah ruang kontrak, dan mengusir Razazel mundur ke balik gerbang neraka yang menyala merah membara. Semua lenyap dalam cahaya. Saat Kael membuka mata, ia kembali ke rumah. Selene berdiri di sisinya, luka di lengannya, tapi tersenyum. Nox menghilang,
tapi bekas bayangannya masih terasa. Dan Lyra membuka matanya perlahan, menatap Kyle. Kyle, suaranya pelan, lemah tapi sadar. Kyle memeluknya erat. Aku di sini. Aku berjanji, aku akan selalu ada. Tapi di luar rumah, angin berhembus kencang. Di langit, mata merah membelah awan, menatap ke bawah. Ini baru permulaan. Setelah kejadian malam itu, kota Alduin berubah. Langit tak pernah benar-benar cerah. Selalu tampak abu-abu, seolah dunia sedang menahan napas. Orang-orang mulai bermimpi buruk secara serentak. Mimpi tentang api, bayangan, dan suara raungan makhluk yang tak bisa dijelaskan. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada pula yang menghilang tanpa jejak, dan sebagian kecil mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Kyle berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap dirinya sendiri. Tubuhnya penuh bekas luka yang tak bisa dijelaskan secara medis. Garis-garis hitam menyebar dari dadanya hingga ke tangan. Tapi yang paling mengganggu adalah matanya. Kadangkala, warna ungu menyala di dalam pupilnya. Sekilas. Tapi cukup untuk membuatnya sadar. Ia berubah. Berapa lama waktu yang kumiliki? Kyle bertanya pada bayangan yang mulai muncul di dinding kamar mandi. Nox muncul perlahan, matanya tak lagi merah, tapi abu kelabu. Sampai tubuhmu tidak bisa lagi menahan kekuatan itu. Mungkin berbulan, mungkin seminggu, mungkin besok pagi. Kyle mendesah panjang. Ia mengeringkan wajahnya dan berjalan ke ruang tengah, tempat Lyra duduk di sofa, membolak-balik buku dongeng. Meski ia sudah bangun dan sadar, Lyra belum sepenuhnya kembali seperti semula. Ia sering termenung, kadang bergumam sendiri. Kadang matanya berkaca-kaca saat menyebut nama seseorang yang berbisik dalam mimpinya. Kyle, Lyra menatap kakaknya. Apa aku aneh sekarang? Kyle berlutut di hadapannya. Tidak, kamu sempurna. Tapi, kita sedang melewati masa sulit. Apakah aku pernah mati? Tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti hantaman palu di dada Kyle. Ia tak sanggup menjawab, hanya mengangguk pelan. Sore harinya, Selene datang ke rumah mereka. Kali ini tanpa pedang, tanpa jubah cahaya. Ia menyamar seperti manusia biasa, mantel panjang, rambut dikuncir, dan kacamata hitam menutupi mata yang seharusnya bercahaya. Kau seharusnya tidak di sini, kata Kyle sambil menutup pintu. Aku kesini bukan untuk bertarung, tapi untuk memperingatkan. Selene menyerahkan selembar kertas, foto udara dari reruntuhan bekas altar kuno. Tanda-tanda pergerakan iblis mulai muncul di berbagai tempat, dan semuanya mengarah ke sini. Kyle memeriksa foto itu. Di tengah reruntuhan, ada simbol aneh terbakar ke tanah, sebuah lingkaran dengan mata di tengahnya. Simbol yang sama seperti di dadanya. Mereka sedang membuka celah baru, kata Selene. Bukan hanya melalui Lyra, tapi melalui simbol kontrakmu. Kau adalah pintu masuk sekarang, Kyle, dan mereka mencoba memaksa membukanya. Kyle terdiam. Dunia di luar jendelanya terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ia tidak lagi hidup dalam kenyataan biasa. Kalau begitu, aku harus menutup celah itu, katanya tegas. Selene mengangguk. Ada satu tempat yang bisa menolongmu, sebuah biara kuno yang tersembunyi di hutan Dothwin. Di sana, para penjaga cahaya terakhir menyimpan Seal of Balance, sebuah relik yang bisa memperkuat jiwa manusia dan menahan korupsi dari neraka. Tapi, Kyle tahu akan ada syarat. Tapi untuk mencapainya, kau harus melewati Shadow Trials, ujian yang akan memaksa jiwamu menghadapi semua dosa, ketakutan, dan amarah terdalam. Kyle mengangguk perlahan. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan lakukan. Nox muncul di balik bayangan sofa. Kau benar-benar akan mencoba menutup gerbang yang telah dibuka dengan jiwamu sendiri. Ini bukan hanya tentang bertahan, Kyle. Ini tentang berubah. Kau tidak akan menjadi manusia lagi setelah ini. Aku tidak peduli, jawab Kyle, selama Lyra tetap menjadi manusia. Malam itu, Kyle mempersiapkan perjalanan ke hutan Dothwin. Ia berpamitan pada Lyra, yang menatapnya dengan ekspresi takut. Kau akan kembali, kan? Tanyanya. Kyle memeluknya erat, selalu. Tanpa disadari, saat Kyle keluar rumah dan menghilang dalam kegelapan malam,
Lyra memandangi tangannya sendiri dan melihat bayangan kecil menjalar di kulitnya. Ia menyentuhnya dan bisikan itu kembali terdengar di kepalanya. Kau adalah pintu, dan pintu akan selalu terbuka. Jauh di dasar neraka, Razazel duduk di singgasananya yang rusak, tapi senyum di wajahnya masih sama. Kau pikir kau menang, Kael? Permainan ini baru dimulai, dan adikmu sudah mendengar panggilanku. Langkah Kael menembus kabut tebal hutan Dothwyn. Udara di sana dingin, nyaris beku, meski musim tidak menunjukkan tanda-tanda salju. Pepohonan menjulang seperti penjaga sunyi yang memperhatikan setiap geraknya, dan suara burung atau binatang lain sepenuhnya hilang, seolah hutan ini tidak pernah mengenal kehidupan biasa. Di tangannya, Kael menggenggam kompas spiritual yang diberikan Selene. Jarumnya tidak menunjuk utara, tapi berputar mengikuti jejak energi terang di tengah kegelapan. Dan saat jarum itu berhenti, ia tiba di depan gerbang batu tua, setengah tertutup akar-akar pohon dan ditutupi lumut hitam. Di atas gerbang ada ukiran kuno. Hanya yang menghadapi bayangan dirinya yang bisa masuk ke cahaya. Nox muncul dari balik bayangan pohon. Suaranya seperti bisikan angin. Ujian ini tidak bisa kau hindari. Di sini kebenaran akan menelanjangi semua dusta dalam jiwamu. Siapkah kau, Kael? Kael hanya mengangguk. Begitu ia melangkah ke dalam, dunia berubah. Ia tidak lagi berada di hutan, tapi di rumah lamanya, tempat ia dan Lyra dibesarkan oleh orang tua mereka. Semuanya tampak persis seperti masa kecilnya, tapi kosong. Henning, Kael berjalan perlahan, melewati ruang tamu, lalu ke dapur. Ada suara tawa dari kamar kecil di ujung lorong. Ia mengenal suara itu. Lyra kecil. Kael, panggil suara itu riang. Ayo bermain petak umpet. Kael membeku. Ia tahu ini bukan kenyataan, tapi tubuhnya bergerak sendiri, didorong rasa rindu yang tak tertahan. Ia membuka pintu kamar itu dan menemukan dirinya sendiri. Versi mudanya berdiri di tengah ruangan, tersenyum. Tapi senyum itu kosong, matanya gelap. Kau ingat saat pertama kali kau tinggalkan Lyra sendirian karena takut dimarahi ayah? Tanya bayangan itu. Saat kau bersembunyi dan ia menangis semalaman. Kael menggeleng, gemetar. Itu sudah lama berlalu. Dia tidak pernah lupa. Bayangan itu berubah, menjadi Lyra kecil, menangis dalam gelap, lalu menjadi Lyra sekarang, dengan mata merah menyala. Dia sendirian, dan kau tidak ada di sana. Berhenti! Kael berteriak, tapi suara itu tak menghilang. Bayangan Lyra mendekat. Kau selalu lari, Kael. Bahkan saat membuat perjanjian dengan iblis pun, itu karena kau terlalu takut kehilangan, bukan karena kekuatanmu. Kael jatuh berlutut. Kegelapan mulai menyelubunginya, tapi dalam kehancuran itu, ia melihat sesuatu. Sebuah kilau, bukan terang, tapi juga bukan bayangan. Di antara dua kekuatan itu, adalah dirinya sendiri. Aku bukan pahlawan, bisiknya. Aku hanya kakak yang tidak mau kehilangan adiknya. Kilatan cahaya meledak dari tubuhnya. Semua bayangan buyar. Dunia kembali menjadi hutan. Tapi kini ia berdiri di atas lingkaran batu besar dengan ukiran kuno. Di tengahnya muncul sebuah pedang, bukan dari logam biasa, tapi dari cahaya dan bayangan yang berpadu. Nox bersuara dari sisi kanan, tampak sedikit terkejut. Kau menyatu dengan jiwamu sendiri, tidak menyangkal bayanganmu, tidak melarikan diri. Kau menerima dirimu, bahkan sisi gelapmu. Itu kekuatan sejati. Pedang itu melayang ke tangan Kael. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya diselimuti aura hitam keperakan. Luka-luka di tubuhnya menghilang, dan simbol kontrak di dadanya berhenti menyebar. Ini Seal of Balance? Gumamnya. Bukan hanya segel, ini kunci untuk mengendalikan kekuatan neraka tanpa menjadi budaknya. Jawab Nox. Tapi itu juga menarik perhatian, sesuatu yang bahkan Razazel takutkan. Kael berdiri, wajahnya penuh tekad. Apapun yang terjadi, aku akan lindungi Lyra, entah musuhnya iblis, malaikat, atau bayanganku sendiri. Tiba-tiba, bumi bergetar. Hutan Dothwyn mengerang, dan dari langit yang tadinya kelabu, muncul garis cahaya keemasan yang membelah awan. Suara trompet surgawi terdengar. Nox menegang. Mereka datang. Para pembawa cahaya. Surga telah mengetahui
kau berhasil mendapatkan segel. Mereka tidak akan membiarkanmu menyimpannya. Kael mencengkeram pedangnya, aura baru mengelilingi tubuhnya, bukan cahaya, bukan bayangan, tapi perpaduan keduanya. Seimbang, teguh, satu langkah demi satu, ia berjalan keluar dari hutan. Perang antara dunia akan segera pecah. Dan Kael akan berdiri di tengahnya, bukan sebagai pion, tapi sebagai penentu. Langit Alduin hari itu retak seperti kaca. Warga menatap ke atas dengan ngeri saat sinar keemasan memecah awan kelabu. Dari celah itu, sosok-sosok bersayap turun, tidak membawa kedamaian seperti dalam cerita-cerita suci, tapi ketegangan yang mencekam dada. Mereka tidak tersenyum, tidak bicara, hanya diam dengan mata putih menyala dan tombak-tombak bercahaya di tangan mereka. Di gereja tua di pusat kota, para pendeta jatuh berlutut, menangis, berdoa, tapi tidak ada jawaban, karena ini bukan kunjungan belas kasih, ini adalah deklarasi perang. Di antara mereka, satu sosok melangkah paling depan. Tingginya menjulang, auranya menusuk seperti pedang dingin yang ditempa dari kebenaran mutlak. Ia menatap lurus ke arah timur, arah di mana hutan Dothwin berada. Kael Ardent telah melanggar batas ketetapan langit, ucapnya, suaranya menggema seperti lonceng kiamat. Menyatukan kekuatan neraka dan kekuatan terang adalah dosa yang tidak bisa ditebus. Namanya Arfian, malaikat penghakiman. Salah satu dari 7 tangan langit. Dan misinya sederhana. Memusnahkan Kael sebelum dunia benar-benar kehilangan keseimbangannya. Sementara itu, Kael dan Nox kembali menuju Alduin dengan langkah tergesa. Mereka merasakan tekanan spiritual itu bahkan dari kilometer jauhnya. Langit menolak menyentuh tanah dan bumi seperti menahan napas. Mereka tidak akan datang untuk bicara, kan? Tanya Kael, meski ia tahu jawabannya. Nox hanya menatapnya. Mereka tidak melihat manusia sebagai individu, Kael. Mereka melihat dunia sebagai timbangan. Dan kau telah membuat satu sisi terlalu berat. Kael mengencangkan ikatan sarung pedangnya di punggung. Kalau mereka ingin menyeimbangkan dunia dengan darahku, aku tidak akan menyerahkan diri begitu saja. Sesampainya di kota, kehancuran sudah dimulai. Jalan-jalan dipenuhi puing, rumah-rumah terbakar oleh cahaya murni yang melelehkan baja. Tapi ini bukan akibat perang iblis. Ini adalah penyucian yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka memurnikan kegelapan dengan cara menghapus segala yang terkena bayangannya. Dan sayangnya, termasuk manusia. Kael menembus api dan asap, membelah jalan dengan pedangnya. Aura baru di tubuhnya membuat setiap serangan para malaikat terpental seolah ia dikelilingi perisai tak kasat mata. Tapi jumlah mereka tak terhitung. Di tengah reruntuhan gereja, Kael akhirnya bertemu dengan Arfian. Makhluk hasil pelanggaran dua alam, ucap Arfian menatapnya seolah Kael adalah noda di kain putih. Kau adalah ancaman, bukan karena kekuatanmu, tapi karena pilihanmu. Kael mengangkat pedangnya. Pilihan untuk menyelamatkan seseorang, untuk melindungi adik sendiri. Kalau itu ancaman bagimu, maka aku memang musuh langit. Pertarungan pun pecah. Tidak seperti dengan iblis, kekuatan Arfian tidak mengandalkan kemarahan atau kegelapan, tapi absolut. Setiap serangannya bersih, akurat, memotong tidak hanya tubuh, tapi juga niat. Kael bisa merasakan pikirannya goyah setiap kali Arfian menyentuhnya. Namun Kael sudah bukan manusia biasa. Seal of balance dalam dirinya mulai bereaksi. Ia bisa membaca pola serangan Arfian, memantulkan cahaya dengan kegelapan, menahan kekuatan langit dengan kekuatan bumi. Pertarungan berlangsung sengit, membuat tanah di sekitar mereka terangkat, udara bergetar, dan waktu terasa melambat. Tapi ketika Arfian menebaskan serangan terkuatnya, sebuah tombak cahaya yang menyatu dengan nyawa para malaikat lain, Kael tak bisa menghindar. Ia menahannya langsung dengan tubuhnya. Ledakan terjadi, tanah terbelah, kota lumpuh, namun dari asap dan cahaya itu, Kael masih berdiri, terluka parah. Darah mengalir dari mulut dan matanya, tapi ia hidup, dan yang lebih mengejutkan, Arfian roboh. Tubuhnya retak seperti kaca, dan dari balik keretakan itu terlihat aura hitam. Bukan karena Kael mengutuknya, tapi karena dia pernah jatuh, pernah ragu. Kael. Arfian berbisik, darah cahaya mengalir dari bibirnya. Kau mengingatkanku.
pada seseorang. Kael jongkok di sebelahnya, menahan tubuh malaikat itu. Kau punya rasa, kau punya hati, tapi mereka membuatmu lupa, kan? Arfian hanya tersenyum. Mungkin sudah waktunya ada jalan ketiga, bukan hanya cahaya atau gelap. Tubuhnya menghilang menjadi debu emas, dan dari kejauhan, Lyra yang sedang melihat dari jendela rumah merasa sesuatu di dalam dadanya berdenyut. Ia menyentuh dadanya dan melihat kilatan cahaya hitam menyebar di kulitnya. Seiring Kael jatuh berlutut di tengah puing kota, Lyra mulai mendengar suara Razazel kembali. Lihat Kael, bahkan cahaya pun mulai menyatu dengan bayangan. Dunia ini sedang bergeser dan pusatnya adalah kalian berdua. Alduin kini tak lagi seperti kota. Ia telah menjadi medan luka dari benturan dua kekuatan besar, langit dan neraka. Di tengah reruntuhan, Kael berdiri tertatih, darah bercampur cahaya mengalir dari dadanya dan napasnya berat. Tapi di matanya hanya ada satu hal, Lyra. Ia tahu ia harus pulang, namun sesuatu menahannya. Saat ia melangkah, dunia bergetar. Tapi bukan dari kekuatan langit ataupun neraka. Ini lebih dalam, lebih kuno. Dari bayangan dirinya sendiri, Nox muncul dari belakang, tapi aura di sekitarnya berubah. Tidak stabil, seperti diseret oleh sesuatu yang lebih kuat darinya. Kael, ada yang bangkit, sesuatu yang terikat pada darahmu. Kael mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tapi sebelum jawaban bisa keluar, tanah di bawah mereka retak, dan dari celah itu muncullah sosok hitam, tinggi, kurus, dan matanya penuh bayangan yang hidup. Tubuhnya dibalut jubah dari serpihan mimpi buruk dan kenangan terlupakan. Sosok itu adalah Umbrael, entitas purba yang pernah dikurung oleh para malaikat dan iblis bersatu ribuan tahun lalu. Dan sekarang, segel tubuh Kael telah membangunkannya. Kael Ardent, Umbrael bicara tanpa membuka mulut. Suaranya muncul langsung di kepala. Keturunan pengkhianat, pewaris darah penjaga celah. Aris, kau pikir kontrakmu dengan Raja Neraka hanya demi menyelamatkan satu nyawa? Tidak. Kau membuka pintu untukku. Kael. Kael gemetar. Aku tidak tahu tentang itu. Tentu saja tidak, karena kau hanya pion dari permainan jauh lebih tua. Nox menatap Umbrael dengan ketakutan untuk pertama kalinya. Makhluk ini, bahkan Razazel takut menyebut namanya. Ia bukan bagian dari neraka, bukan pula langit. Ia kehampaan yang ditinggalkan oleh pencipta. Umbrael mengangkat tangannya dan dunia di sekitar mereka menjadi kelam. Bukan malam, tapi kosong. Semua suara lenyap, semua warna memudar. Kael merasa dirinya menghilang sedikit demi sedikit, tapi di tengah kehampaan itu, satu suara membelah sunyi. Kael! Suara Lyra. Dari celah bayangan, sosok Lyra muncul. Matanya bersinar hitam dan ungu, tapi bukan seperti saat kerasukan. Kini ia sadar, penuh kehendak, dan berdiri teguh. Aku bisa merasakanmu, katanya lirih. Kita terhubung. Saat kau terluka, aku ikut sakit. Dan sekarang, dia mencoba mencuri itu darimu. Umbrael menoleh. Ah, sang pintu, sang rantai yang belum patah. Kau juga bangkit lebih cepat dari dugaan. Kael melihat mata adiknya. Ada sesuatu yang baru di sana. Bukan kepolosan, tapi ketegasan. Sebuah kekuatan yang tak berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Nox, Kael berbisik, aku butuh tahu, siapa aku sebenarnya? Nox menghela napas, sebuah hal yang aneh dari makhluk bayangan. Kau adalah keturunan dari garis kuno yang pernah menjaga celah antara dunia. Mereka bukan malaikat, bukan iblis. Mereka pendamai, tapi mereka dibantai, dianggap ancaman. Darah mereka ditakuti karena hanya merekalah yang bisa menyeimbangkan segalanya. Kael menunduk. Semua potongan mulai menyatu. Kontraknya dengan Razazel. Segel. Kekuatan yang menyatu bukan saling menolak. Semuanya mengarah pada satu hal. Ia bukan penyelamat. Ia adalah penjaga. Aku tidak akan menjadi alatmu. Kael berkata pada Umbrael. Suaranya rendah namun menggetarkan udara. Umbrael mengangkat tangan
dan dari kehampaan muncul bayangan tak terhingga. Mereka menyerbu Kyle dan Lyra, tapi kali ini mereka bertarung bersama. Lyra membentangkan kedua tangan, dan dari tubuhnya muncul sayap bayangan yang berubah menjadi cahaya hitam. Ia menciptakan perisai di sekeliling mereka, sementara Kyle menerobos barisan musuh, pedangnya menyala dengan api seimbang yang tak bisa dipadamkan. Setiap serangan Kyle bukan hanya memotong daging dan bayangan, ia memotong keraguan. Setiap kali Lyra memekikkan nama kakaknya, kekuatan mereka meningkat. Sampai akhirnya, Kyle berdiri tepat di hadapan Umbrael. "Kalau aku benar penjaga celah," ucapnya, "maka aku juga yang akan menutupnya kembali." Ia menancapkan pedang Seal of Balance ke tanah. Segel kuno aktif. Ledakan energi terjadi, bukan cahaya, bukan kegelapan, tapi harmoni. Sebuah nada yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang utuh. Umbrael meraung, tubuhnya hancur perlahan, ditarik kembali ke tempatnya, dulu dikurung. Namun sebelum menghilang, ia tersenyum. "Kau bisa menunda, tapi kau tak bisa menolak takdir." Penjaga hanya kuat selama pintu belum terbuka sepenuhnya. Dan ia pun lenyap. Kyle jatuh bersimpuh, tapi Lyra memeluknya dari belakang, membantunya tetap berdiri. Di antara reruntuhan, matahari mulai muncul untuk pertama kalinya sejak lama. Namun di kejauhan, jauh di dasar neraka, Razazel tertawa. Kyle telah membuka pintu pertama. Sekarang, tinggal menunggu siapa yang akan melangkah keluar berikutnya. Malam itu, langit kembali sunyi. Tapi, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan seperti dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih buruk. Kyle dan Lyra beristirahat di reruntuhan gereja, yang kini berubah menjadi semacam tempat perlindungan bagi mereka berdua. Cahaya api unggun menari di mata Lyra, dan Kyle duduk di sisi lain, menggenggam pedangnya yang tampak retak usai menyegel Umbrael. "Sejak kapan kau sadar?" tanya Kyle lirih. Lyra menatapnya sebentar sebelum menjawab, "Sejak kau terluka oleh malaikat itu." Rasanya seperti ada pintu dalam tubuhku yang terbuka, dan dari situ aku bisa merasakan semuanya. Gelap, terang, kau. Kyle menatap langit. "Kita tidak punya banyak waktu, dunia sedang bergerak. Aku bisa merasakannya. Neraka belum selesai, dan surga pasti akan mengirim yang lebih kuat dari Arfian." Tiba-tiba, api unggun bergoyang hebat, udara mendingin, dan dari bayangan dinding muncul sesosok perempuan muda. Kulitnya kelabu pucat, rambutnya panjang seperti asap malam, dan matanya merah seperti darah tua. Ia membawa bayi. "Kyle Arden," katanya pelan, "kau harus melihat ini." Kyle berdiri cepat, meletakkan tangannya di pedang, tapi sosok itu mengangkat tangan. "Aku bukan musuh. Namaku Feyre, salah satu pewaris gerbang ketiga." Nox yang duduk di atap gereja langsung melompat turun. "Gerbang ketiga? Itu sudah ditutup ribuan tahun lalu." Feyre menunduk, menatap bayi dalam pelukannya. "Itu sebelum anak ini lahir. Ia bukan manusia, bukan iblis, tapi juga bukan malaikat. Ia lahir dari celah ketiga dunia, antara kehendak dan kekacauan." Kyle melangkah mendekat, dan saat melihat bayi itu, ia terdiam. Bayinya terlihat seperti manusia biasa, tapi kulitnya sesekali bersinar, seolah ada ribuan rune berjalan di bawah permukaannya. Dan matanya bukan satu warna, tapi terus berubah. Biru langit, hitam malam, emas neraka, dan putih suci. Lyra ikut mendekat. "Dia, kenapa kalian bawa ke sini?" Feyre menatap Kyle lurus. Karena ia hanya akan tenang dalam aura penjaga celah, dan karena Kyle adalah ayah spiritualnya. Kyle terbelalak. "Apa?" Feyre tidak tersenyum. "Saat kau menandatangani kontrak dengan Razazel, kekuatanmu tidak hanya mengubah tubuhmu. Ia membelah realitas, dan dari belahan itu lahirlah entitas ini. Hasil dari keinginan terkuatmu menyelamatkan. Anak ini adalah perwujudan dari pengorbananmu, harapanmu, dan bagian dari jiwamu yang dipotong oleh Razazel." Nox tampak gelisah. "Ini tidak seharusnya terjadi. Seorang penjaga tidak boleh memiliki manifestasi. Itu berarti pintu ke dunia ketiga bisa terbuka sepenuhnya." Kyle merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dunia ini terlalu cepat bergerak, terlalu banyak rahasia yang terbuka.
Dan kini, ia bukan hanya bertanggung jawab atas adiknya, tapi juga makhluk yang lahir dari jiwanya sendiri. Bayi itu tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya ke arah Kyle. Dan ketika ia menyentuh Kyle, bayangan di sekitarnya bergerak. Dari setiap sudut, sosok berjubah putih mulai muncul. Bukan malaikat, tapi malaikat kuno. Mereka yang pernah melayani Sang Pencipta sebelum ia menghilang. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri, dan aura mereka cukup untuk membuat tanah bergetar. Feyre mundur. Mereka sudah menemukannya. Anak ini disebut anomali sempurna. Dan menurut naskah kuno, ia bisa membangunkan kembali Sang Pencipta atau menghancurkan keberadaannya sepenuhnya. Kyle berdiri, mengambil bayi itu dari Feyre, memeluknya erat. Kalau mereka datang untuk mengambilnya, mereka harus melewatiku dulu. Lyra berdiri di sampingnya, aura hitam cahayanya menyala. Dan aku, para malaikat kuno, membuka sayap mereka. Sayap itu bukan bulu, tapi serpihan waktu dan ruang. Saat mereka terbang, realitas terbelah. Tapi bayi itu tertawa. Tertawa seperti manusia biasa. Dan saat tawa itu menggema, semua malaikat membeku. Mata mereka kosong. Dan perlahan, tubuh mereka mulai runtuh menjadi debu emas. Satu persatu. Dia memutarbalikkan struktur kepercayaan mereka. Gumam Feyre dengan suara gemetar. Mereka tidak bisa memahami makhluk yang tidak memiliki posisi dalam terang atau gelap. Nox menatap Kyle. Kau bukan hanya penjaga, Kyle. Sekarang kau juga menjadi pusat keseimbangan. Kyle menatap ke kejauhan. Di sana, jauh di utara, ia bisa merasakan gerakan besar. Sesuatu bangkit. Bukan dari neraka, bukan dari surga, tapi dari kedalaman bumi. Suatu kekuatan yang selama ini diam menunggu perang antara terang dan gelap untuk memecah batas alam sepenuhnya. Ia memeluk bayi itu lebih erat. Aku tidak akan membiarkan kalian jadi alat dunia manapun. Tidak Razazel, tidak langit, tidak siapapun. Dan dengan langkah berat, ia memimpin mereka keluar dari reruntuhan, ke arah utara, menuju asal mula segalanya. Di batas utara Alduin, di tempat yang bahkan peta pun enggan menyentuh, terdapat daratan beku yang dijuluki oleh para leluhur sebagai Nirakar, tanah tak bernama. Disinilah Kyle, Lyra, Nox, dan Feyre membawa bayi yang lahir dari perjanjian tak suci menuju tempat di mana mereka berharap akan menemukan jawaban. Namun Nirakar tidak hanya sunyi, ia hidup. Salju di tempat itu bukan dingin biasa, ia menyimpan bisikan. Setiap langkah yang mereka ambil membuat gema seperti ditelan ribuan mulut, dan di kejauhan, bayangan besar perlahan bergerak seperti gunung yang bernapas. Tempat ini tidak pernah dijamah siapapun sejak Perang Kosmik pertama, bisik Feyre. Tapi kini semua kekuatan dunia mengarah ke sini. Kalian bisa merasakannya, bukan? Kyle mengangguk. Bayi dalam pelukannya tenang, namun jiwanya tahu. Tempat ini adalah kunci dari segalanya. Di dalamnya tersembunyi rahasia tentang asal-usul penjaga celah dan takdir dunia itu sendiri. Nox menatap pegunungan yang membentuk gerbang raksasa alami di depan mereka. Di sana tertulis ukiran kuno, bukan dengan bahasa, tapi dengan perasaan. Setiap goresannya menyampaikan penderitaan, cinta, dan pengkhianatan. Ini makamnya, gumam Nox. Makam siapa? Tanya Lyra, berjalan pelan di belakang Kyle. Makam Vermia, entitas pertama yang menolak terang dan gelap dan memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Kyle melangkah masuk melewati celah batu dan dunia di sekeliling mereka berubah. Tidak ada lagi dingin, tidak ada lagi langit. Mereka masuk ke dalam ruang tanpa waktu, dan di tengahnya sebuah singgasana batu. Kosong, tapi penuh kehadiran. Saat mereka mendekat, bayi dalam pelukan Kyle tiba-tiba bersinar. Bukan dengan cahaya, tapi dengan memori. Semua orang di sekelilingnya melihat kilasan hidup Kyle. Dari masa kecilnya, kehilangan orang tua, perjuangannya membesarkan Lyra, rasa putus asa, dan akhirnya kontrak yang ia tanda tangani. Namun, ada satu bagian yang tak pernah Kyle lihat sebelumnya. Saat ia tidur setelah menandatangani kontrak dengan Razazel, ada sesosok makhluk yang membisikkan kata-kata ke dalam jiwanya. Bukan iblis, bukan malaikat, tapi Vermia sendiri. Waktunya telah dekat, dunia ketiga harus bangkit, dan kau adalah penjaganya.
Kael gemetar. Aku sudah melihat ini, tapi aku pikir itu mimpi. Feyre mengangguk. Tidak, itu panggilan. Vermiah telah menanamkan kehendaknya dalam dirimu, karena hanya manusia yang bisa memilih tanpa beban takdir. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari kegelapan. Kael mengangkat pedangnya. Lyra bersiap. Feyre melangkah ke depan dengan sihir pelindung di tangannya. Namun yang muncul adalah seorang malaikat, tapi berbeda. Sayapnya tidak putih, tidak hitam. Sayap itu seperti kristal. Tubuhnya penuh luka, namun matanya jernih, seperti seseorang yang telah melihat segalanya dan memilih untuk tetap hidup. Aku Serafin, malaikat terakhir dari Ordo Vermiah. Kael menegang. Aku pikir semua malaikat mengikuti langit. Serafin tersenyum kecil. Dulu, ya, tapi setelah Vermiah dihukum karena menolak keharusan ilahi, sebagian dari kami memilih untuk ikut bersamanya. Kami disebut pengkhianat, lalu dikurung di luar waktu, tapi sekarang anak itu telah membuka pintu kami. Ia menatap bayi dalam pelukan Kael dengan mata penuh harapan. Dia bukan penyelamat, dia bukan akhir, dia adalah awal. Awal dari apa? Tanya Lyra pelan. Awal dari dunia keempat, jawab Serafin. Dunia yang tidak terikat terang atau gelap, neraka atau surga. Dunia di mana manusia, malaikat, iblis, dan entitas lain bisa memilih siapa mereka, tanpa takdir memaksa. Semua diam. Tapi sebelum ada yang bisa mencerna kata-kata itu, bumi bergetar, langit mendesis, dan suara tertua di dunia membelah udara. Cukup, tanah terbuka, dan dari dalamnya muncul Razazel. Ia tidak datang sebagai raja neraka. Kali ini, ia datang sebagai aslinya, makhluk yang lebih tua dari neraka, lebih dalam dari kehampaan, dan lebih haus dari kematian. Kalian semua bermain-main dengan realitas. Gumamnya, mata merahnya menatap bayi dalam pelukan Kael. Dunia ketiga tidak boleh bangkit, dan dunia keempat adalah awal dari kehancuran. Serafin melangkah maju, tetapi Razazel hanya mengibaskan tangannya. Tubuh malaikat itu langsung hancur menjadi abu. Kael menjerit, aura tubuhnya meledak, tapi Razazel hanya tersenyum. Beri aku anak itu, Kael, maka aku akan kembalikan semua yang pernah kau miliki, bahkan jiwamu. Kael menggenggam bayi itu lebih erat. Bayi itu tertawa. Dan dari dalam tawa itu lahir suara. Suara bayi. Tapi bukan hanya itu. Suara manusia, iblis, malaikat. Semuanya bersatu dalam satu kalimat. Aku tidak milik siapapun. Cahaya meledak. Dan Razazel, raja neraka, makhluk kekosongan, pemutar takdir, terdorong mundur untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Di tengah kekacauan, Kael berdiri. Bayi itu kini mengambang di udara. Matanya menyala, dan di belakangnya 3 pasang sayap muncul, 1 dari cahaya, 1 dari bayangan, 1 dari partikel waktu. Dan ia berkata, waktunya memilih telah tiba. Dunia lama harus berakhir. Kael menatap langit yang mulai retak, dan tahu, perang baru telah dimulai. Retakan di langit membelah awan seperti kaca dihantam palu raksasa. Dari celah-celah tersebut, bukan hanya cahaya dan kegelapan yang tumpah, tapi juga pecahan realitas, potongan waktu, suara kenangan, dan bisikan dari dunia-dunia yang belum pernah diciptakan mengalir deras, mengelilingi bayi yang kini menggantung di udara seperti matahari baru. Kael tertegun, tubuhnya seperti ditarik-tarik antara rasa takut dan rasa tanggung jawab yang tak tertahankan. Di hadapannya, Razazel berdiri. Untuk pertama kalinya tampak terguncang, bukan karena kekalahan, tapi karena ia merasakan sesuatu yang bahkan neraka tidak bisa kendalikan. Kau tidak bisa menolak hukum tertulis. Teriak Razazel, suaranya menggetarkan tanah dan langit. Tapi anak itu, yang belum diberi nama, hanya menatapnya. Siapa yang menulis hukum itu? Suara sang bayi menggema, suaranya tidak lagi polos, tapi purba. Seakan seluruh eksistensi berbicara melalui mulut mungil itu. Siapa yang memberi batas antara terang dan gelap? Kenapa harus ada neraka dan surga jika keduanya hanya melahirkan rasa takut? Kael perlahan melangkah maju. Kau, siapa sebenarnya? Sang bayi menoleh padanya, dan untuk sesaat Kael melihat refleksi wajahnya sendiri dalam mata anak itu. Muda, penuh harapan, sebelum semuanya hancur.
Lalu suara itu menjawab, "Aku adalah kemungkinan. Aku lahir dari pilihanmu, dari pengorbananmu. Tapi aku bukan milikmu. Seperti kau, bukan milik siapapun." Langit mulai membentuk pusaran. Dari celah surga, barisan malaikat turun. Namun mereka bukan seperti Arfian. Ini adalah pasukan Dominatus, malaikat penghukum tertinggi, dengan wajah tertutup topeng emas dan tombak yang memancarkan hukum ilahi. Dari tanah, gerbang neraka terbuka. Iblis-iblis agung bermunculan, membawa panji hitam berlumuran darah abadi. Mereka tidak datang hanya untuk bertempur, mereka datang untuk merebut sang bayi. Dunia menjadi medan tempur 3 kekuatan besar, neraka, surga, dan sang kemungkinan. Lyra berdiri di sisi Kael. Aura di tubuhnya kini berpendar antara hitam dan ungu keperakan. Rambutnya terangkat dan sayap bayangan cahaya terbuka sempurna. "Aku akan melindunginya," katanya mantap. Feyre menarik mantra di sekeliling mereka, menciptakan kubah pelindung dari rune kuno. "Kael, apapun yang kau lakukan sekarang akan menentukan arah realitas berikutnya." Kael menatap tangannya. Luka bekas kontraknya dengan Razazel mulai bersinar lagi. Tapi kini bukan merah api neraka, melainkan warna yang tak bisa dijelaskan, warna yang hanya bisa dirasakan. Nox muncul dari bayangan Kael dan berdiri tegak di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam wujud penuh. Bermantel panjang, mata seperti bintang mati. "Perang ini bukan lagi tentang menyelamatkan Lyra," katanya pelan. "Ini tentang menyelamatkan pilihan, tentang memberi semua makhluk kesempatan untuk menulis takdir mereka sendiri." Pasukan mulai bergerak. Malaikat mendesing turun seperti badai perak. Iblis mengaum, menghancurkan tanah dan mengangkat kegelapan sebagai senjata. Namun, ketika mereka hampir bertabrakan, sang bayi mengangkat tangan mungilnya dan dunia berhenti. Bukan waktu yang dibekukan, tapi kehendak. Semua makhluk, semua kekuatan, segala yang ada membeku. Seolah dunia sedang menunggu instruksi dari satu suara. Dan suara itu milik Kael. "Tidak ada lagi dewa yang menulis takdir kami," katanya. Suaranya dalam dan mantap. "Jika kalian ingin perang, maka perang ini bukan antara terang dan gelap, tapi antara keterikatan dan kebebasan." Bayi itu perlahan turun, berdiri di sisi Kael dan menggenggam tangannya. Dan dari sana lahirlah gelombang ketiga, energi murni kehendak bebas, memusnahkan hukum-hukum lama yang tertulis dalam langit dan membakar perjanjian-perjanjian kuno yang ditulis dalam darah. Malaikat mulai kehilangan sayap mereka. Iblis mulai kehilangan tanduknya. Semua kekuatan absolut mulai rapuh. Karena kehendak tidak bisa dikendalikan. Karena sekarang, dunia baru mulai terbentuk. Dan di tengah semua itu, Kael, Lyra, sang bayi, dan mereka yang memilih untuk menjadi bebas berdiri tegak. Mereka tidak berperang untuk menang. Mereka berperang untuk memilih. Langit telah berubah warna. Bukan biru, bukan merah, tapi sesuatu yang tidak bisa diberi nama, seperti ingatan masa kecil yang nyaris terlupakan, seperti rasa dari mimpi yang belum selesai. Dunia sedang lahir kembali, 1 inci demi 1 inci, di bawah kaki mereka yang menolak tunduk. Kael berdiri di tengah pusaran kehendak itu, napasnya berat, tangannya masih tergenggam dengan tangan mungil sang bayi. Di sekeliling mereka, para entitas tertinggi mulai runtuh. Malaikat kehilangan cahaya mereka, iblis kehilangan amarah mereka. Semuanya kehilangan makna, karena makna lama sudah tak berlaku. Lyra memandangi adiknya, yang kini bukan hanya Lyra, tapi menjadi sesuatu yang lebih. Aura yang dulu hanya bersumber dari kegelapan kini mengalir dalam pola yang rumit, spiral dari masa depan dan retakan dari masa lalu. Ia tersenyum samar. "Kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu, ya?" Kael menggeleng. "Mungkin kita tak pernah benar-benar ingin kembali." Tiba-tiba, Nox menjatuhkan diri dari langit. Tubuhnya hangus sebagian. "Aku menahan mereka," katanya terengah, "tapi sesuatu sedang mendekat. Bukan malaikat, bukan iblis, tapi mereka yang ada sebelum terang dan gelap." Feyre berdiri sambil membaca mantra yang terbakar di udara, tampak pucat. Itu mustahil. Gerbang awal tidak pernah dibuka. "Tidak ada yang mustahil lagi sekarang," jawab Kael sambil menatap cakrawala. Dan memang benar. Di sana, di batas langit baru, muncul sesosok makhluk.
tidak tinggi, tidak besar, tapi kehadirannya membuat bumi bergetar dan udara menciut. Sosok itu berbentuk seperti manusia, tapi wajahnya kosong. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih yang mengilap seperti kaca. Mereka menyebutnya yang tidak bernama. Dia pembawa awal mula, bisik Feyre. Dulu, sebelum semesta ada, dialah yang bermimpi. Dan dari mimpinya lahirlah realitas pertama. Tapi kemudian ia tertidur dan dunia berkembang tanpa kendali. Makhluk itu tidak berbicara, tapi tiba-tiba semua yang ada di sekeliling Kael, pohon, batu, udara, berbisik dengan satu suara, serahkan sang kemungkinan, biarkan mimpi ini diakhiri, segalanya kembali ke nol. Kael menggeleng. Kami telah memilih untuk hidup, bukan untuk dihapus. Bayi itu, yang belum memiliki nama, menatap sosok tersebut dengan mata tenangnya. Kau tidur terlalu lama. Dunia bukan milik mimpi lagi. Dunia adalah milik mereka yang berani membuka mata. Makhluk itu mengangkat tangannya. Dan seluruh realitas mulai terurai. Bentuk-bentuk mulai memudar. Wujud Lyra nyaris menghilang. Kael bisa merasakan tubuhnya dipecah jadi konsep dan ide. Ini bukan serangan, ini adalah penghapusan. Namun bayi itu melangkah maju, dan untuk pertama kalinya, ia menyebut namanya sendiri. Namaku adalah Arfael. Langit berhenti bergetar, tanah berhenti retak. Makhluk tak bernama itu membeku. Karena sebuah nama adalah pemberontakan tertinggi terhadap kehampaan. Kael jatuh berlutut. Arfael, bayi itu, Arfael, menatap Kael dan tersenyum. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memilih. Sekarang aku tahu siapa aku. Ia kemudian menatap makhluk purba itu dan mengangkat tangannya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menciptakan. Dari telapak tangannya lahirlah langit baru, tanpa batas, tanpa takdir, tanpa penguasa. Dan makhluk itu yang tidak bernama pelan-pelan larut dalam cahaya yang lahir dari kemungkinan. Ia tidak menghilang, ia kembali tidur. Arfael menoleh pada semua yang hadir. Kael, Lyra, Feyre, Nox. Kalian sudah cukup jauh, tapi ini baru permulaan. Karena setiap dunia lama yang hancur, berarti satu dunia baru akan menanyakan, siapa yang akan memimpinnya? Langit yang baru terbuka perlahan, tapi bukan ke atas, ke dalam. Di sana, Kael melihat sesuatu yang ia tak mengerti, sebuah dimensi yang belum pernah disentuh siapapun, sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah melepaskan semuanya, bahkan harapan. Aku harus pergi ke sana, kata Arfael. Tidak, seru Kael. Kau baru saja mendapatkan namamu. Kau, Kael, potong Arfael dengan lembut. Kau telah memberiku kehidupan. Sekarang aku harus memberikan kehidupan pada dunia yang belum sempat bermimpi. Ia menatap Lyra. Jaga dia, kakaknya. Ia menatap Nox. Kau akan tahu kemana harus kembali nanti. Ia menatap Feyre. Kau harus menulis ulang buku takdir. Dan akhirnya ia menatap Kael. Kau adalah manusia pertama yang melampaui terang dan gelap tanpa menjadi dewa. Itu adalah keajaiban. Lalu Arfael melangkah masuk ke dalam dimensi itu. Dan hilang. Diam, dunia kembali sunyi, tapi sunyi yang hangat. Seperti malam setelah hujan deras. Seperti dada yang akhirnya bisa bernapas. Kael berdiri. Langit baru bersinar lembut di atas mereka. Dunia telah berubah, dan kisah mereka baru saja mencapai bab yang tak pernah ditulis. Hari-hari berlalu sejak kepergian Arfael ke dimensi yang tak bernama. Dunia yang baru terbentuk masih rapuh, seperti kaca hangat yang belum mendingin sepenuhnya. Tak ada lagi perintah dari langit, tak ada lagi api dari neraka. Yang tersisa hanyalah mereka, para penyintas dari dunia yang lama. Kael, Lyra, Nox, dan Feyre kini tinggal di tempat yang dulunya disebut Tanah Batas. Sekarang mereka menyebutnya Aeon Fel, wilayah tanpa hukum lama, tempat waktu mengalir lambat dan tanah belum memilih bentuk tetap. Di tengah kabut pagi, Kael duduk di atas batu besar sambil menatap langit yang tidak lagi statis. Kadang berwarna biru lembut, kadang berubah menjadi ungu tua dengan bintang-bintang yang bergerak pelan, seperti sedang bernafas. Tapi pikirannya tetap terpaku pada satu nama, Arfael. Dia bukan lagi bayi,
gumamnya pelan. Tapi tetap saja, dia anakku. Lyra datang menghampiri, membawa 2 gelas kayu berisi cairan hangat hasil fermentasi buah liar Ionfell. Kau tahu, Kael, kadang aku berpikir, apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Kael menatapnya. Dulu, aku hanya ingin sembuh, lalu kau menjual jiwamu untukku. Lalu kami melawan Raja Neraka. Lalu kami membangkitkan makhluk tanpa nama, dan sekarang kita di sini. Bebas, tapi rasanya kosong. Kael menerima gelas itu. Kekosongan itu bukan berarti akhir, mungkin itu awal. Sementara itu, jauh di utara Ionfell, Feyre memimpin pembangunan perpustakaan tak tertulis, tempat untuk menyimpan semua ingatan, kemungkinan, dan takdir yang pernah ditolak. Bersama para pelajar dari berbagai ras, manusia, iblis, bahkan malaikat yang kehilangan tujuan, ia menyusun kitab baru yang tidak memerintah, melainkan menawarkan pilihan. Di ruang utama perpustakaan, satu halaman kosong tergantung di udara. Halaman itu terus berputar pelan, seperti menanti seseorang untuk menuliskan sesuatu. Nox, yang kini menjadi semacam penjaga dimensi bayangan, telah berubah. Ia tak lagi menyembunyikan wajahnya. Tubuhnya lebih ramping, tapi matanya tajam. Seolah ia bisa melihat mimpi seseorang, bahkan sebelum mereka tertidur. Dia muncul di depan Kael saat malam tiba, seperti biasa, tanpa suara. Aku melihat Arfael, katanya singkat. Kael langsung bangkit. Di mana? Di ambang dunia keempat, tapi dia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang lahir bersamaan dengan dia. Kael menegang. Bayangannya, Nox mengangguk. Kita selalu berpikir kemungkinan adalah cahaya. Tapi setiap kemungkinan juga melahirkan penolakan. Apapun yang tak terjadi, tetap hidup di sisi lain. Sementara itu, di antara dimensi-dimensi yang mulai membuka diri, satu makhluk mulai muncul. Wujudnya mirip Arfael, tapi matanya gelap. Ia tidak memiliki nama, karena ia ditolak dari kemungkinan. Ia adalah Fershar, sisi lain dari pilihan, bukan kehendak, tapi kekosongan karena tak dipilih. Fershar mulai menghampiri dimensi Kael, membuka retakan demi retakan dalam kenyataan baru yang masih muda. Setiap langkahnya membuat satu pilihan lenyap. Ia tidak menghancurkan dunia. Ia membuat dunia lupa bahwa dunia itu pernah ada. Di Ionfell, tanda-tanda itu mulai terasa. Sebuah desa yang dibangun minggu lalu hilang begitu saja. Orang-orang yang pernah tinggal di sana tidak mengingat pernah tinggal. Bahkan peta pun tak bisa menunjukkannya lagi. Lyra terbangun suatu malam dan bertanya pada Kael, "Kau ingat rumah kita dulu yang di belakang danau?" Kael diam, matanya memicing. Rumah di belakang danau, mereka saling berpandangan dan tahu sesuatu telah salah. Feyre yang menyadari efek ini langsung menulis ulang beberapa rune pelindung di perpustakaannya. Jika dunia ini mulai melupakan dirinya sendiri, kita akan kembali ke kehampaan sebelum segalanya dimulai, dan itu lebih buruk dari perang. Kael memutuskan, mereka harus ke dunia keempat, bukan untuk menyelamatkan Arfael, tapi untuk menghentikan Fershar, sosok yang tak pernah dipilih, namun kini menuntut eksistensinya sendiri. Namun, untuk masuk ke dunia keempat, mereka harus melintasi gerbang tertutup, sebuah pintu dimensi yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah menolak semua takdir, termasuk takdirnya sendiri. Kael menatap bekas luka kontraknya dengan Razazel, yang kini menjadi simbol kosong. Aku tidak lagi terikat neraka, tidak juga surga. Ia menarik napas dalam, menatap langit Ionfell yang mulai pecah perlahan, seperti retakan di kaca. Kalau begitu, mari kita buat satu pilihan terakhir. Ia memanggil Lyra, Nox, dan Feyre. Waktunya kita ke dunia yang bahkan Arfael belum pahami sepenuhnya. Dan perlahan, di hadapan mereka, gerbang tertutup mulai membuka diri. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan niat. Gerbang tertutup menganga pelan, bukan seperti pintu, melainkan seperti luka yang terbuka di tubuh realitas. Dari celah itu, mengalir angin yang tidak terasa seperti udara, melainkan ingatan dari keputusan-keputusan yang tidak pernah diambil. Dingin, bukan karena suhu, tapi karena penyesalan. Kael melangkah pertama, diikuti oleh Lyra, Nox, dan Feyre. Saat melewati gerbang itu, masing-masing dari mereka merasakan sesuatu ditarik dari dalam dada.
sebuah kenangan samar tentang kehidupan yang bisa saja mereka jalani jika segalanya berjalan berbeda. Feyre melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga sederhana, hidup damai dengan kekasih manusia biasa, bukan penyihir agung. Nox melihat dirinya sebagai seseorang yang mati muda sebelum pernah mengenal kekuatan bayangan. Lyra melihat dirinya tumbuh sehat tanpa penyakit, hidup bahagia tanpa harus diselamatkan siapapun. Dan Kyle, ia melihat dirinya tidak pernah menjual jiwanya, tidak pernah menginjak neraka, tidak pernah menyentuh pedang. Ia melihat dirinya sebagai seorang petani, menanam apel di lembah dan melihat Lyra tertawa sambil bermain di sungai kecil. Tapi semua itu hanya bayangan. Kenyataan bukan apa yang mungkin terjadi, melainkan apa yang dipilih untuk terjadi. Mereka tiba di dunia keempat. Tempat itu seperti dunia tanpa dimensi pasti. Langitnya berwarna kelabu, tanahnya lembut seperti arang yang belum terbakar. Di sekeliling, bangunan-bangunan berdiri, tapi tampak tidak selesai. Sebagian hanya garis besar, sebagian lain berubah bentuk setiap detik. Ini adalah dunia bagi pilihan-pilihan yang ditolak. Dan di tengahnya berdiri sosok anak kecil, mirip Arfael, tapi seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Matanya kosong, mulutnya tidak ada. Fershar, sang anti pilihan. Lyra menggenggam lengan Kyle. Apa dia sadar kita di sini? Fershar menoleh, pelan. Tidak dengan kepala, tapi dengan keseluruhan tubuhnya seperti bayangan mengalir. Ia menatap Kyle, lalu berbicara, tidak dengan suara, tapi langsung dalam pikiran. Kenapa kau harus memilih? Kenapa dunia tak membiarkan semua kemungkinan hidup bersama? Kenapa aku harus dikorbankan? Kyle maju selangkah. Karena itulah makna kehidupan. Kita tak bisa memiliki segalanya. Itulah sebabnya pilihan itu penting. Fershar menggeliat. Kalau begitu, aku akan mengambil semuanya, agar tidak ada yang perlu memilih lagi. Dan dunia keempat mulai merespons. Retakan-retakan muncul, bukan di tanah, tapi dalam logika. Kyle merasakan dirinya mulai kehilangan batas. Siapa dia? Kapan dia? Mengapa dia? Feyre nyaris tak bisa merapal mantra karena simbol-simbol berubah menjadi angka acak. Nox kehilangan bayangannya. Lyra merasa tubuhnya kembali sakit, seolah dunia ini menolak keberadaan mereka semua. Fershar melayang. Tubuhnya berubah menjadi bentuk raksasa. Arfael dewasa, tapi dengan ekspresi mati. Ia menyerang tanpa senjata, ia cukup berpikir, dan kenyataan di sekeliling mulai memudar. Jika kita mati di sini, kita akan dilupakan selamanya, teriak Nox. Tidak, Kyle membalas, menancapkan pedangnya ke tanah. Kita akan mengingat satu sama lain. Kita akan menjadi jangkar. Selama kita tetap mengingat kenapa kita ada di sini, kita tidak akan hilang. Feyre menggigit bibir, lalu menggambar simbol di udara menggunakan darahnya sendiri. Kalau begitu, kita harus melawan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran. Lyra melompat, sayapnya terbakar ungu, menerjang langsung ke arah Fershar. Tapi setiap serangannya menembus kabut. Fershar terlalu banyak. Terlalu tak pasti. Terlalu tidak ada. Dia tidak bisa dikalahkan, ujar Nox, karena dia bukan sesuatu. Dia adalah ketiadaan dari segalanya. Kyle tiba-tiba sadar. Arfael bisa menyebut namanya sendiri, dan itu yang membuatnya nyata. Ia berdiri tegak, menatap sosok gelap itu. Fershar, teriaknya. Aku mengakui keberadaanmu. Semua terdiam, bahkan langit dunia keempat berhenti bergelombang. Fershar membeku. Kabutnya berhenti mengalir. Dan perlahan, dari dalam kegelapan itu, muncul wajah penuh luka. Seperti anak yang terluka karena tak pernah dicintai, Kyle melangkah maju. Kau bukan kegagalan, kau bukan kehampaan. Kau adalah bagian dari pilihan juga. Dan sekarang, aku memilih untuk tidak melawanmu. Aku memilih untuk memaafkan bahwa kau pernah ditolak. Fershar perlahan mengecil, menjadi sosok anak kecil, duduk di tanah, menangis diam. Dan dari kejauhan, Arfael muncul. Langkahnya ringan, wajahnya tenang. Ia mendekati Fershar, menunduk, dan menyentuh pundaknya. Waktunya kau punya nama juga, katanya lembut. Namamu adalah Felian. Seketika, dunia mulai berubah. Tanah menjadi stabil. Bangunan-bangunan membentuk diri. Warna muncul, aroma udara terasa manis dan hangat.
Dunia keempat tidak lagi tempat penolakan, ia menjadi dunia keutuhan. Felian, sang bayangan, tidak lagi menangis. Ia berdiri lalu memeluk Arfael. Dan untuk pertama kalinya, dua sisi dari satu kemungkinan menyatu. Kael menutup mata. Ia tak tahu bagaimana akhir cerita ini akan terbentuk, tapi satu hal ia tahu pasti. Dunia ini sekarang lengkap. Mereka berdiri di tengah-tengah dunia yang baru terbentuk. Dunia keempat kini bukan lagi tempat penolakan, melainkan rumah dari kemungkinan yang telah disatukan. Tanah terasa hangat. Langit bergulir perlahan seperti napas panjang yang baru saja dilepaskan setelah menahan sesak selama berabad-abad. Arfael dan Felian berdiri berdampingan, dua sisi dari satu asal. Cahaya dan bayangan bukan sebagai lawan, melainkan sebagai pelengkap. Kael mendekat, wajahnya masih menampakkan kebingungan sekaligus rasa lega yang dalam. Apa yang terjadi sekarang? Arfael menoleh padanya. Sekarang dunia akan memilih sendiri, bukan berdasarkan takdir, bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan kesadaran. Feyre, yang selama ini menjadi penyusun ulang cerita dunia, menghela napas panjang. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah semua ini? Menjadi penjaga, jawab Arfael. Bukan pengatur, bukan penguasa, tapi pengingat bahwa dunia ini pernah nyaris kehilangan dirinya karena terlalu banyak hal yang dilupakan. Felian, kini dengan wajah damai, menambahkan, dan ketika pilihan-pilihan mulai saling menelan kembali, akan ada kalian untuk mengingatkan mereka bahwa bahkan kemungkinan yang ditolak juga punya tempat. Langit. Dunia keempat terbuka, memperlihatkan jalan ke dunia-dunia lainnya, semesta alternatif, realitas paralel, jalur kehidupan yang tak terhitung. Tapi semuanya tenang, tidak lagi berkonflik, karena pusat dari segalanya kini telah menemukan keseimbangannya. Lyra melangkah ke Kael dan meraih tangannya. Kita sudah tidak punya musuh lagi, bukan? Kael mengangguk pelan. Tidak, sekarang hanya ada tanggung jawab. Nox menghilang sebentar, lalu kembali membawa sebuah batu kristal yang berdenyut pelan. Aku menemukan ini di dasar dunia. Aku pikir ini adalah jantung dari kenyataan baru. Arfael tersenyum. Itu adalah Simael, inti keberadaan baru. Ia akan berdenyut selama ada mereka yang memilih dengan hati. Feyre mengambil kristal itu dan menempatkannya di tengah lingkaran rune yang ia gambar. Ia mulai menulis, bukan dengan pena, tapi dengan cahaya dari jemarinya. Kata demi kata membentuk struktur realitas yang stabil, hukum baru bukan untuk mengikat, tapi untuk mendampingi. Setelah beberapa jam, dunia keempat mulai berubah sepenuhnya. Tanah tumbuh subur, air jernih mulai mengalir dari celah bebatuan. Hutan-hutan bangkit seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. Bahkan makhluk-makhluk dari dunia sebelumnya yang tersesat atau terlupakan muncul kembali di tempat ini, diberi bentuk baru, kehidupan baru. Di langit muncul jalur pilar cahaya, portal alami ke dunia lain. Dunia keempat menjadi jantung dari semua kemungkinan, sebuah anchor, jangkar, tempat segala awal dan akhir bisa kembali. Arfael menatap Kael untuk terakhir kalinya. Aku harus pergi, tempat ini sudah tidak membutuhkan aku lagi. Tapi dia, Arfael menatap Felian, akan tinggal. Karena bayangan harus ada agar cahaya punya makna. Kael terdiam, lalu mengangguk. Pergilah, tapi jika suatu saat kau ingin kembali, selalu ada tempat untukmu. Arfael tersenyum, lalu memudar, bukan lenyap, melainkan berpindah, menjadi bagian dari realitas itu sendiri. Felian menatap mereka semua. Aku akan belajar dari kalian. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya memilih. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai rasa ingin hidup. Dan akhirnya, mereka semua berdiri bersama di tepi danau baru, menatap pantulan mereka sendiri yang utuh. Manusia, iblis, bayangan, cahaya, penyihir. Tak ada lagi perbedaan yang mengancam. Kael membuka mulut dengan suara berat namun penuh keyakinan. Kalau begitu, mari kita beri dunia ini nama. Mereka saling pandang. Dunia tempat semua kemungkinan diterima. Dunia di mana pilihan bukan beban. Dunia yang kita bangun bersama
Kael tersenyum kecil. Namanya adalah Alterion. Dan di detik itu, angin mengalir lembut membawa nama itu ke setiap sudut realitas. Alterion, dunia yang bukan hasil dari satu takdir, tapi hasil dari semua pilihan yang pernah diambil dan tidak diambil. Sebuah awal baru, tanpa perang, tanpa kutukan, tanpa raja neraka, tapi dengan satu kebenaran sederhana, bahkan jiwa yang dijual karena cinta bisa menjadi batu pertama untuk membangun dunia yang lebih baik.